Rasa itu sekarang lagi ngetren. Banyak orang yang sedang mempraktekkan gaya baru berkomedi itu. Bogor nggak ketinggalan. Salah satu tempat perhelatan stand up comedy di Bogor adalah di Cafe O Lounge. Cafe di belakang saya ini. Kita akan melihat bagaimana aktivitas stand up comedy di kota ini. Nanti kita akan ketemu sama head project program ini. Nanti kita juga bakal lihat bagaimana suasana open mic di Bogor. Halo, sekarang saya sudah berada di dalam O Lounge. Sekarang saya sudah bersama dengan dua orang penggagas open mic atau stand up comedy di Bogor ini. Ada Bang Levi Eyeliner dan Bang Rifki Gusti. Say hi dulu, Bang. Hai. Oke, langsung aja kita tanya-tanya beberapa hal tentang stand up comedy di Bogor ya. Sebenarnya acara nanti malam itu apa sih namanya? Open mic. Open mic. Open mic. Ada open mic, ada stand up night ya. Apa tuh bedanya? Kalau stand up night itu dibilang show-nya. Kalau open mic itu ajang tempat orang pengen latihan. Jadi bisa disebut juga open mic itu adalah amateurs night. Amateurs night. Jadi malam ini open mic-nya bukan stand up night. Kalau open mic itu kapan? Stand up night kapan? Kalau stand up night itu biasanya sebulan sekali. Open mic tiap minggu. Open mic tiap minggu, stand up night sebulan sekali di sini, di O Lounge ini. Kalau open mic di lokal. Kalau stand up night disesuaikan Disesuaikan dengan kapasitasnya ya. kapasitasnya. Memangnya ini ya, peminatnya banyak. Peminatnya banyak sekali. Kalau kita lihat stand up night yang pertama itu banyak tamu dari Jakarta, dari Bandung, Bekasi, yang sudah datang jauh-jauh. Akhirnya sana penuh. Harus balik lagi ke arah Bandung, Jakarta. Sampai segitunya ya. Kemudian, kenapa sih penting acara stand up comedy ini digelar di Bogor ini? Emangnya awalnya apa gitu, hal yang melatari adanya kegiatan ini? Mungkin mau kali ya buat menentukan cara stand-up. Mungkin demikian aja buat. Kalau berangkat dari pribadi masing-masing, bahwa memang saya sama gue orang yang suka stand up comedy, maksudnya kita udah tahu itu dari lama, tapi kan di Indonesia waktu itu belum booming, ada tapi belum booming dan nggak besar. Tapi pas muncul stand up comedy, stand up itu baik lewat kita mau pas jadi apa sebulan, baru katanya yang mulai menentukan gimana sih kalau kita bikin, dan kita pikir berdua kenapa enggak, karena lewat komedi kan mungkin konon kabarnya kan ada di Indonesia sekarang lagi gitu mungkin dengan humor seperti yang dibilang katanya tadi, orang jadi lebih relax dan itu jadi lebih baik buat kasih. Jadi penyampaian kritik dengan cara baru. Salah satunya. Bagaimana sih awalnya stand up comedy di Bogor ini terbentuk? Atau seperti yang dibilang tadi, awal sudah saya mencoba. Nanti kalau kita bikin, saya langsung kontak ke pintunya. Jadi Jakarta ada komunitas stand-up. Komunitas pusatnya ya. Mana kalau sudah bikin logo, terus habis tanya baik, langsung kita bikin stand up night. Dulu tidak ada. Normalnya itu open mic dulu baru ada stand up night. Tapi kalau di Bogor, Dulu aja Pertama kali kapan? itu 18 September tahun ini ya. Berarti baru sekitar 2 bulanan ya. Idealnya pertamanya stand up night dulu. Biasanya open mic dulu, tapi kita mengawali stand up comedy di Bogor ini kan stand up night. Jadi unik ya. Jadi teman-teman bisa dibilang dua abang ini adalah dua orang pionir di Bogor ini yang mencetuskan ledakan stand up comedy di Bogor. Jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal lihat gimana kondisi, situasi, dan ramainya open mic kelima ya. Open mic kelima malam ini di O Lounge di Bogor. Jangan kemana-mana. Farid ya. Pertama kali tampil sebagai komik di stand up comedy itu kapan? tanggal 23 Oktober. Di mana tuh? Oh iya, di sini. Di sini? Ya, pas open mic 3.
Gimana perasaannya waktu jadi komik pertama kali dan sampai sekarang udah berapa kali sih? 3, ini yang ketiga. Ini yang ketiga, malam ini yang ketiga. Malam ini yang ketiga. Gimana perasaannya? Pastinya gimana ya? Kalau untuk yang pertama sih jujur nervous banget. Terus tapi berusaha lah untuk nutupin nervousannya dengan memuatkan semua materi yang ada. Malam ini mau ngebawain joke tentang apa nih? Kasih tau nggak ya? Itu rahasia, kita lihat aja sih. Oke. Kalau harapan lu tentang genre komedi yang baru ini gimana? Menurut gue ini salah satu alternatif yang bagus ya buat acara-acara hiburan di Indonesia. Kan sekarang banyak tuh acara hiburan musik, terus banyak film-film TV sinetron. Mungkin ini salah satu alternatif hiburan buat next ke depannya bisa gimana. Oke. Thank you. Good luck buat ntar ya. Sama kayak presiden kita nih Indonesia. Wah, gue bukan nggak mau ngejelekin dia, cuman gue mau ngoreksi sedikit aja tentang dia nih. Presiden kita sih sebenarnya kayak gini, cuman gininya itu badannya. Cuman lo tahu nggak kenapa? Nyalinya segini bro, nyalinya segini. Sama negara Malaysia aja nggak berani deh kan? Takut nyali segini, sehingga karena nyalinya segini, rakyat Indonesia pada begini boy. Pada begini semua rakyat Indonesia, kesel lah Freeport ya kan, Malaysia dicek-cek, ya udah pada kayak gini semua, badan gede nyali kecil, rakyat gini mana-mana. Ada yang gede, ada yang kecil, ya kasihan dong titik, jangan nyiksa titik kayak gitu dong. Selamat malam. Ini kali kedua saya open mic, yang pertama di Aditya Warman. Jadi ini jokinya kudu ketawa ya. Kalau nggak ketawa nggak jadi joki lagi nih. Malam ini saya mau bawain satu materi yang biasanya agak berbahaya. Ini materi tentang agama, tapi itu sebetulnya tujuan dari stand up comedy. Makanya kita juga harus kasih apresiasi buat stand up comedy Bogor ya, karena mereka udah berusaha supaya masyarakat kita bisa punya sense of humor yang lebih bagus ya. Gini, saya mau bilang saya Islam ya. Gampang kelihatan kan? Kalau kurang gampang gini nih, gampang kelihatan. Nah, saya di sini pengen menyatakan keprihatinan karena Islam itu sekarang seringkali didiskreditkan. Diskredit itu sebuah kata yang sangat gak enak sebetulnya, efeknya berbahaya. Karena dis itu berarti tidak atau ditolak, kredit itu artinya utang. Akibatnya jadi sekarang orang Muslim itu susah sekali untuk dapat pinjaman di bank. Ini fakta kan? Kalau Anda non-Muslim, Anda buka usaha, lalu Anda masuk ke bank, Anda akan dapat pinjaman kredit. Sementara kalau Anda Muslim, apalagi kalau Anda berjanggut, Anda masuk ke bank, Anda akan diminta surat pengakuan baik. Ada dua, tentu aja ada dua kemungkinan. Yang pertama, Anda memang dikira sebagai teroris. Yang kedua, Anda dikira ingin melamar sebagai satpam. Masalahnya, kita tahu sama tahu satpam itu nggak ada yang berjanggut. Jadi kemungkinannya tinggal satu. Nah, itu, tapi diskredit itu benar. Apa namanya, kalau kita lihat tentang masalah pinjaman itu sekarang susah, apalagi di bank-bank internasional ya. Bank internasional kita tahu mereka pakai mata uang dolar. Di mata uang dolar itu jelas tertulis in God we trust. Itu artinya hanya kepada Tuhan mereka percaya, orang lain harus pakai jaminan. Benar kan? Hanya kepada in God we trust, hanya kepada Tuhan mereka percaya. Orang lain dan jaminan buat orang Muslim itu jadi sesuatu yang sangat sulit. Benar, kalian harus ingat. Orang Muslim kalau dimintain jaminan jadi sangat sulit. Karena kalau orang Muslim ditanya, apa yang menjamin kamu di dunia? Dia akan jawab, amal dan perbuatan. Sementara amal dan perbuatan gak diterima sama apa? Kesan dan berani. Kesan saya, itu gimana awalnya bisa kepikiran sampai ke sana? Kalau itu scripting ya, scripting karena memang saya belajar dari situs lokal, ada Panji, situsnya Panji, terus saya belajar dari Ramon Rapana, di Twitternya dia sering kasih tips gitu, bahwa seorang komik dia harus siap dengan script dulu. Siapa itu?
Ramon Papan punya Komedi Cafe. Pelopor lah kalau untuk stand up comedy di Indonesia, dia pelopor karena Ramon dia yang Papan. mulai, dia udah mulai dari tahun 90-an. Terus Panji kita kenal. Nah, itu mereka kasih gambaran bagaimana seorang komik harus tampil itu dimulai dengan skrip. Jadi skrip itu ditulis memang, diketik, lalu kita latihan untuk speech-nya. Ada istilah-istilahnya, bridging, terus beat, segala macam ya. Beat itu ada punchline. Dengan kita skrip, kita latihan speech itu ritmenya kita bisa atur, terus bisa struktur ya. Karena kalau nggak gitu nanti bisa cenderung berantakan. Oh. Tadi topik yang Mas bawakan kan sebenarnya agak bahaya juga Mas ya. Itu manuver berbahaya. Itu gimana nih pendapatnya? Apa nggak takut ada efek samping gitu? Takut, itu jelas. Karena kita tahu kondisi masyarakat Indonesia seperti apa. Tapi memang begini, pada prinsipnya stand up comedy itu ingin menyampaikan sesuatu kritik dalam balasan humor. Ingin mengajarkan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa punya sense of humor yang lebih kental. Karena kadang-kadang orang ngomong sambil marah, sama orang ngomong sambil bercanda lebih mudah sebetulnya penerimaannya. Jadi kita bisa menerima kritik lebih gampang. Bahaya, materi agama selalu akan berbahaya. Terutama di Indonesia kayaknya. Ya. Tapi ya gimana? Saya merasanya kalau kita stand up comedy justru ini ya, jangan sampai stand up comedy ini terjebak di dalam materi-materi yang tidak mencerdaskan. Jangan sampai kita terjebak tampil lalu mencoba tampil kita bawakan jokes yang istilahnya mungkin kalau kita lihat stand up comedy sendiri gitu akhirnya jadi bukan stand up comedy itu komedi biasa, lawak biasa, plesetan, main drama segala macam. Sebaiknya jangan gitu, kita harus juga coba untuk mengisi materi kita dengan suatu pesan kritik gitu. Agama adalah salah satu hal yang penting untuk dikritik. Karena kita tahu agama itu pemahaman, perilaku seringkali salah. Itu kita lihatlah sama-sama di perilaku. Dalam bahasa sederhananya, orang beragama beratribut yang sangat agamis, tapi lalu melakukan perbuatan yang nggak agamis, gitu kan? Itu sering terjadi. Nah, itu kritik-kritik semacam itu kita harus untuk kita sadari. Salah satunya melalui wadah ini ya. Salah satunya melalui wadah. Makasih banyak Mas atas waktunya. Oke. Sampai jumpa lagi di stand up comedy berikutnya. Sama-sama. Ini 3 orang yang tadi dikira mau main cerdas cermat ya. Betul sekali. Emang merencanakan berbaju bareng kalian hari ini? Nonton bola Juventus. Biasa. Oh iya. Udah berapa kali nonton stand up comedy? Udah berapa? 4 kali. Udah 4 kali? Sini aja. Di sini semua atau di tempat lain pernah? Di sini. Gua di TV sih sering, Di TV sering? tapi nggak pernah malah. Ada gua. Oh, gimana tadi acaranya? Seru nggak? Siapa lu nih? Ya, seru sih. Gua sempat ketawa aja, tapi gimana ya? Ada yang garing. Ada yang garing. Terus? Kalau gua ya, alhamdulillah stand up comedy di sini keren banget. Padahal tadinya gua belum pernah nonton. Gara-gara diajakin sama temen, kayaknya lebih seru lagi dan makin keren deh pokoknya. Oh. Komedi mudah-mudahan makin hari makin sini stand up comedy Bogor bisa terkenal di Indonesia. Apalagi gue punya teman di sini yang lagi stand up comedy juga. Adik kelas lah, adik. Kumisnya kayak bebek. Pokoknya ciri khasnya dia kumisan, sipit, matanya suka ngomong anjing juga. Yang ditolak 3 kali. Oke, yang terakhir Pernah ditolak 3 kali. Wah, enggak, baru pertama kali. baru pertama kali. Kesannya gimana? Rasanya kocak banget. Apalagi ini terakhir ada garing-garing sedikit tapi kocak ya. Oke, thank you ya. Dadah dulu dong. Dadah, Juventus ini keluar. Itu tadi liputan tentang stand up comedy di Bogor. Jangan lupa follow akun Twitter Can I Say Magazine @CanISayMax dan